negara kita nggak bisa nih maju berkembang kalau kita meninggalkan perempuannya. Sesuai namanya tentunya kita sangat-sangat berharap ini benar-benar sakti. Kalau kita bicara akuntabilitas ini kan kayaknya pelaporan ya. Jadi tentunya rakyat lebih tertarik jadi berapa kilometer jalan. Halo Sobat APK, selamat datang di podcast Catatan Kita, bincang santai tentang akuntansi bersama kita. Sebuah podcast persembahan dari Direktorat APK. Di episode perdana ini telah hadir bersama saya seorang perempuan Indonesia yang sangat inspiratif, tamu spesial kita hari ini, Ibu Direktur Fahma Sari Fatma. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Nimas. Bagaimana pagi, kabarnya APK. hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun cuacanya agak gerimis-gerimis ya Bu ya, sendu-sendu, tapi kita harus tetap semangat ya Bu ya di hari ini. Ya, seperti judul podcast hari ini Bu, catatan kita, jadi kita akan membahas bincang-bincang ngobrol santai aja ya Bu ya. Tapi sebenarnya Sobat APK, di episode kali ini kita tidak hanya membahas tentang akuntansi, tapi kita juga membahas terkait keuangan negara, APBN, current issue, dan tema-tema menarik lainnya. Jadi Sobat APK kalau misalnya mau request atau membahas masalah apa, silahkan nanti komen di YouTube channel APK. Baik, Sobat APK, kita back to the topic. Tepatnya di tanggal 4 Oktober 2021, Ibu Fahma Sari Fatma resmi dilantik menjadi Direktur APK. Bener ya Bu ya? Saya sudah lupa malah itu. Ya, sekitar itulah. Ya, baik. Dan sebelumnya Ibu juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung. Dan juga sebelumnya lagi Ibu juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Luar biasa ya Sobat APK ya perjalanan karirnya. Boleh Bu diceritakan sedikit perjalanan Ibu? Karena sepertinya tidak mudah ya Bu ya, apalagi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, lalu menjalani profesionalitas sebagai seorang ASN. Bagaimana sih Bu sepak terjang dan meraih di posisi saat ini? Oh ya, baik Mbak Nimas. Selamat pagi Sobat APK dimanapun berada. Saya diundang pagi hari ini bercerita tentang akuntansi dan pelaporan keuangan. Tapi sedikit kita bicara tentang saya gitu ya. Kalau bicara karir, saya sampai sekarang bekerja di Kementerian Keuangan sudah masuk tahun 25 tahun. Terasa saya seumuran dengan Mbak Nimas ya. Seumuran, luar biasa. Mengingatkan saya berarti saya sudah tuanya gitu ya. 25 tahun, betul tadi sebelum jadi Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya Kepala Kanwil Ditjen Pembendaraan Provinsi Bangka Belitung, sebelumnya lagi di Gorontalo dengan posisi yang sama. Sebelumnya ya karir Selon 3 yang juga keliling lah. Jadi memang itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari kalau di Kementerian Keuangan, terutama di Ditjen Pembendaraan, Mbak Nimas, kita harus siap ditempatkan di mana saja. Itu bagian dari tugas kita, perjalanan karir kita, dan pada dasarnya kita akan memberikan yang terbaik untuk negeri kita melalui karya kita, melalui pekerjaan kita, sehingga ya kita siap di mana aja. Dan sebagai perempuan tentunya saat ini kalau kita bicara pejabat Kementerian Keuangan, apalagi mungkin lebih luas lagi mungkin Indonesia, saya bicara di scope yang lebih kecil di Kementerian Keuangan, masih jumlahnya masih minoritas lah. Minoritas saya kata tentu mayoritasnya rekan-rekan bapak-bapak kita gitu ya. Nah itu memang harus didorong karena bagaimanapun juga Indonesia jumlah penduduk perempuannya banyak nih, dan secara studi literatur pun bahwa negara kita nggak bisa nih maju berkembang kalau kita meninggalkan perempuannya. Betul. Jadi harus dibawa, jadi harus berdaya, jadi harus dibukakan ruangnya bagaimana kemudian perempuan-perempuan juga bisa berkarya, bisa berkarir termasuk di pemerintahan, Mbak Nimas.
Saya rasa di Kementerian Keuangan sudah lebih dibuka jalannya, walaupun tentunya masih ada PR. PR-nya nggak cuman secara organisasi membuat kebijakan, tapi di diri kita para perempuan juga itu ada PR. Bagaimana kita bisa kemudian siap memasuki dunia tersebut. Nah, kalau semua perempuannya kemudian tidak mau masuk ke dunia berkarir, kan walaupun setelah dibukakan regulasinya atau kebijakannya oleh organisasi, nah ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi semuanya harus dipersiapkan ke sana, baik secara kebijakan organisasinya, juga personalnya ataupun perorangannya. Termasuk lingkungannya harus siap. Lingkungannya ya termasuk rekan-rekan kerja laki-laki juga sudah siap untuk menerima kondisi tersebut. Baik dari internal dan eksternal ya Bu ya. Betul, apalagi Menteri Keuangan kita saat ini kan sosok perempuan juga ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Kalau saya boleh bilang sih Ibu Direktur ini adalah sosok yang sangat inspiratif ya. Ini contoh buat sobat APK, apalagi sobat APK muda nih Bu, apalagi yang perempuan-perempuan di sana boleh nih dicontoh daya juang Ibu tadi ya. Sama keyakinannya untuk menginspirasi. Jadi nggak cuman laki-laki aja nih, ternyata perempuan juga bisa loh sebenarnya. Oke, baik. Dan di belakang kita kali ini Bu sudah terpajang capaian dan prestasi Ibu nih. Bisa dilihat sobat APK ini mulai dari yang paling besar ada headline dari Bangka Pos. Di situ ada tertag Smart Woman, niat dan yakin jadi kunci. Lalu di sebelahnya tidak kalah menarik ya, ada piagam tanda penghargaan dari Menpan. Jadi Ibu Fahma Sari Fatma ini adalah sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas menuju WBK. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana sih Ibu mencapai prestasi yang kian banyak ini? Lalu kiat-kiat apa sih Bu menuju kesuksesan ini? Ini waktu di Bangka nih, karena mungkin juga pejabat pimpinan instansi di Bangka Belitung tidak cukup banyak yang perempuan, sehingga cukup terlihat dan kemudian mereka memasukkan ke dalam medianya. Dan memang saya rasa di sana cukup menerima bagaimana kemudian perempuan-perempuan bisa berkarir dengan baik di Provinsi Bangka Belitung. Provinsi yang menurut saya sangat indah dan menarik. Lalu ini sebenarnya ada dua nih Mbak Nimas. Ini adalah saya sebagai pelopor perubahan pembangunan ZI. Saya dapat untuk waktu ketika saya membangun zona integritas di Gorontalo, waktu saya jadi kepala Kanwil Gorontalo, dan satu lagi waktu saya di Bangka Belitung. Kemudian setahun kemudian saya di sini membawa kemudian yang untuk di Direktorat APK juga maju untuk penilaian WBK. Luar biasa. Jadi selain sebagai pelopor, tapi juga sebagai peraih prestasi WBK bersama itu. Organisasi bersama teman-teman. Luar biasa. Jadi Ibu di setiap organisasinya, baik tadi di Gorontalo, di Bangka Belitung, lalu di Direktorat APK sendiri selalu menuai prestasi-prestasinya ya Bu ya. Ada lagi Mbak. Iya ada lagi. Waktu di Gorontalo itu Kanwil Provinsi Gorontalo, waktu saya memimpin di sana, kami maju penilaian implementasi PUG, pengarus utamaan gender. Kita peringkat 1 di tingkat Ditjen Pembendaraan, peringkat 2 di Kementerian Keuangan. Juara 1, luar biasa Ibu di Gorontalo ya Bu ya tadi ya, PUG ya. Semoga semangat untuk meraih prestasi-prestasi ini bisa menular ke sobat APK semuanya. Ya, jadi setiap tahunnya Ibu selalu menuai prestasi. Semoga di tahun 2023 ini, apalagi ini di awal ya Bu ya, di awal periode triwulan pertama, nanti kita tunggu nih prestasi-prestasi apa lagi nih yang akan. Yang lebih penting ini nih Mbak Nimas. Ini yang paling tidak lupa penting. Ada LKPP ya Bu ya. LKPP dan LKBUN. Wah, luar biasa. Yang sama. Jadi kita bersama-sama di Direktorat APK sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan juga laporan keuangan Benda Umum Negara untuk
keenam kalinya secara berturut-turut meraih opini terbaik dari BPK, yaitu opini WTP. Ini penghargaan untuk capaian tersebut. Jadi ada 2 untuk LKBUN dan juga LKPP. Ya, dan opini WTP itu sendiri adalah opini tertinggi ya Bu ya dari BPK dan sudah diraih 6 kali berturut-turut. Nah, ngomongin itu Bu, tadi jadi kita mau membahas terkait laporan keuangan nih Bu. Karena di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kan tidak asing ya pasti dengan pelaporan keuangan itu sendiri. Apalagi di tahun 2022, di pelaporan 2022 ini kan kita sudah mengimplementasikan Sakti. Nah, Bu, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai tantangan dan permasalahan yang muncul? Kira-kira apa sih Bu di dalam LK tahun 2022 yang sudah mengimplementasikan Sakti ini? Ya. Baik, ini merupakan tahun yang menarik. Tapi sebenarnya tahun itu ada yang menarik, Mbak Nima. Pasti ada tantangan sendiri ya Bu ya? Saya nggak, mungkin tidak bisa juga mengklaim bahwa tahun pelaporan 2022 adalah tahun yang paling menarik, enggak juga. Karena setiap tahun ada dinamikanya. 2 tahun yang lalu hal yang menarik adalah kita berhadapan dengan bagaimana pertanggungjawaban di masa periode pandemi COVID. Betul. Sekarang masih karena pemulihan dan program-program PCPN-nya masih. Tapi menarik lagi di tahun ini adalah tahun pertama kita mengimplementasikan Sakti full modul untuk modul seluruh KL sampai dengan pelaporan. Nah, ini tentunya hal yang menarik di mana banyak hal-hal yang kemudian berubah dengan Sakti ini. Sesuai namanya tentunya kita sangat-sangat berharap ini benar-benar Sakti. Tentunya di depan atau di sekarang ada PR nih, ada PR karena kita harus pindah dari sistem yang lama, aplikasi yang lama ke dalam Sakti. Ini adalah hal yang sebenarnya perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara kita, di mana kita mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang dulu itu berbagai macam, Mbak Nimas. Nah, ini sudah diintegrasikan menjadi satu Sakti, satu saja gitu Sakti ya. Tentunya ketika tahun pertama yang utama untuk memulai sesuatu adalah kalau kita bicara akuntansi saldo awalnya nih. Nah, kita harus memindahkan dari yang lama, aplikasi-aplikasi yang lama ke sistem yang baru. Migrasinya itu menjadi sangat menentukan, sangat penting. Karena kalau migrasinya gagal atau migrasinya tidak sempurna, tentunya kita memulai sesuatu yang juga tidak sempurna dan itu akan sangat berat dalam hal pertanggungjawaban. Jadi awalnya harus pondasinya dikuatkan dulu ya Bu ya, migrasinya harus dibenarkan dulu. Baik. Itu dari Sakti. Jadi tidak hanya penggunanya saja yang Sakti, tapi aplikasinya juga Sakti ya Bu ya. Walaupun pasti ya di awal tentunya akan banyak kendala, akan banyak mungkin keluhan dari pengguna, dan saya rasa itu hal yang proses yang akan terjadi dalam memulai suatu sistem, selalu seperti itu biasanya, sampai kita benar-benar kemudian lancar untuk menggunakannya. Dan saat sekarang di awal pasti banyak kendala, kekurangan yang harus kita tangani bersama. Tapi untuk tujuan yang besar, tujuan bahwa kalau dulu Mbak Nimas beberapa tahun yang lalu kalau saya diundang kementerian lembaga ataupun saya berkunjung ke satuan kerja kita, mereka selalu mengeluh bagaimana kita punya banyak aplikasi yang terpisah-pisah. Mereka harus mungkin menginput ulang dan segala macam. Ini adalah cita-cita sebenarnya, cita-cita lama bagaimana kemudian ini bisa menjadi satu. Ketika kemudian di hari ini, tahun ini kita sudah masuk ke Sakti yang kemudian mengintegrasikan semuanya, maka walaupun banyak kendala dan ada yang harus kita lakukan, tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi seluruh pengelola keuangan di kementerian lembaga yang menjadi penanggung jawabnya, tapi ini adalah proses yang harus kita lalui untuk tujuan yang lebih besar, tujuan pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi. Luar biasa, ini inline dengan salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan ya Bu ya, kesempurnaan. Jadi kita terus bertransformasi dari yang tadinya
aplikasi terpisah-pisah sekarang sudah menjadi satu. Yang dulunya harus restore backup ya Bu ya. Di setiap pelaporannya sekarang sudah terintegrasi. Sudah nggak perlu restore lagi. Dan uniknya lagi, Sakti ini juga udah web based ya Bu ya. Sudah bisa diakses melalui laptop, melalui perangkat keras yang lain, dan bisa diakses di mana-mana ya Bu ya. Ya, itu sejalan dengan semangat mendukung program bekerja bisa dari mana saja. Work from anywhere. Semoga secepatnya ya Bu ya. Baik, semakin seru nih Bu bahasan kita. Tadi kan sudah dibahas mengenai upaya yang dilakukan, lalu tantangan dan permasalahan yang dilakukan. Kalau bicara tantangan, Mbak Nima, sebenarnya bukan cuma Sakti nih tahun ini. Tahun ini juga tahun yang menarik karena kita menerapkan 2 PSAP baru nih. Standar akuntansi pemerintah yang baru, yaitu terkait dengan konsesi jasa dan properti investasi. Ini pengelolaan keuangan negara kita kan semakin kesini semakin dinamis, tidak hanya dinamis, tapi juga lebih modern. Modern juga mengakomodir perkembangan current isu ya Bu ya. Current isu, dan kemudian bagaimana pengelolaan keuangan yang lebih sesuai dengan zamannya, sehingga juga akan banyak perubahan. Kalau boleh dibilang akuntansinya sudah akuntansi advance nih sekarang, sehingga tentunya tantangan di pengguna menjadi tambah juga. Para pengguna kita terutama di seluruh kementerian lembaga pengelola keuangan harus belajar terus nih, karena pengelolaan keuangan kita tidak konvensional seperti dulu-dulu, tapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Akuntansinya juga semakin berkembang. Hal-hal yang dulu kita tidak catat seperti konsesi jasa gitu tidak kita catat, maka di tahun ini sudah mulai harus dicatat karena standarnya sudah ada, dan itu tentunya juga harus kita meningkatkan kemampuan semua pihak termasuk di seluruh kementerian lembaga. Dan lalu tantangan lain juga tadi itu pengelolaan keuangan negara kita semakin banyak inovasi, Mbak Nimas, banyak inovasi, sehingga tentunya hal-hal baru tersebut butuh kerja keras juga untuk mempertanggungjawabkannya. Komitmen ya Bu ya, komitmen. Termasuk komitmen, tapi kemudian bagaimana kita meyakinkan terutama eksternal auditor kita bahwa inovasi yang kita lakukan itu merupakan inovasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan negara, tapi inovasi itu tidak keluar dari koridor akuntabilitas. Jadi inovasi itu harus terus dilakukan, namun inovasi dibuat dalam koridor akuntabilitas. Jangan ditinggalkan akuntabilitasnya. Ya, itu ya Sobat APK, ada nilai akuntabilitas. Jadi semua bentuk pertanggungjawabannya itu harus akuntabel. Semakin menarik ya Bu ya, terkait tadi tantangan-tantangannya. Nah, sekarang kita mau bahas terkait upaya nih Bu. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan kendala-kendala, lalu tantangan-tantangan yang dihadapi di periode pelaporan tahun 2022 ini. Nah, sekarang bagaimana sih Bu upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan? Kalau kita bicara migrasi Sakti, kita bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga penanggung jawab pelaporan keuangan, kita bersama-sama memastikan bahwa migrasi ke Sakti itu berhasil, karena itu adalah hal utama untuk meyakinkan auditor nantinya bahwa kita pindah ke sistem yang baru itu tidak meninggalkan hal-hal di sistem yang lama. Jadi benar-benar masuk ke sistem yang baru, itu pertama tentunya. Dan terus karena ini sistem yang baru tentu ada penyempurnaan ya yang dilakukan untuk kita benar-benar yakin dengan sistem ini benar-benar andal. Lalu ketika kita bicara tahun ini kita juga penerapan baru untuk standar pemerintah, akuntansi pemerintahan yang baru, tentunya kita juga mempersiapkan bagaimana implementasinya baik. Ini tentunya akuntansi yang lebih advance, yang lebih butuh kemampuan lebih untuk memahaminya, karena sesuatu yang baru, standar yang baru ini pemahamannya bisa PR juga nih Mbak Nimas untuk menyamakannya. Bagaimana di kita memahami standar tersebut,
dengan di para pelaksana di kementerian lembaga. Kita sudah coba bikinkan regulasinya, kebijakannya seperti apa, lalu kemudian bagaimana petunjuk teknis untuk melaksanakannya. Tidak hanya itu, kita bahkan mendampingi seluruh kementerian lembaga yang memang punya transaksi konsesi jasa dan properti investasi ini untuk memastikan pada tahun 2022 ini pencatatan untuk konsesi jasa dan properti investasi itu dapat disajikan dengan baik dan seharusnya. Lalu kalau kita bicara tentang hal-hal yang kemudian banyak tadi kita bicarakan, inovasi baru dalam pengelolaan keuangan negara, tentu kita perlu memitigasi hal-hal yang kemudian akan menjadi perhatian para auditor, karena suatu hal yang baru tentu mereka akan ngecek apakah sesuatu yang baru ini tidak keluar dari akuntabilitas yang seharusnya. Nah, itu kita perlu memitigasinya, menyiapkan segala regulasinya sehingga kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Semuanya kemudian dirangkai dengan sinergi yang kita upayakan dengan seluruh pemangku kepentingan di seluruh kementerian lembaga. Kita punya 82 kementerian lembaga, Mbak Nimas, dan tidak hanya itu, ada yang anggarannya BA-BUN juga, Bernama Negara, itu yang kemudian nanti tentunya akan dikonsolidasikan. Itu kita semua harus pastikan punya pemahaman, punya komitmen yang sama untuk mengawal akuntabilitas ini. Kalau kita bicara akuntabilitas ini kan kayaknya pelaporan ya, kita bicara kayak di belakang ya Mbak Nimas ya. Tapi ini kan rangkaian yang tidak bisa kita tinggalkan, mulai dari perencanaan, lalu penganggarannya, setelah penganggarannya pelaksanaan anggaran. Nah, sekarang kita berada dalam periode pelaporan dan pertanggungjawaban. Kita harus memastikan upaya terbaik yang telah dilakukan oleh semua pihak di perencanaan, upaya terbaik yang telah dilakukan ketika kita melakukan penyusunan penganggarannya, lalu upaya terbaik yang dilakukan dan dengan berbagai dinamikanya sepanjang tahun di masa pelaksanaan anggaran harus dapat kita laporkan dan kita pertanggungjawabkan dengan baik di periode ini, sehingga secara keseluruhan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya APBN itu bisa kita sajikan, kita sampaikan kepada tentunya kepada masyarakat Indonesia. Dan menariknya satu lagi tahun ini, tidak tahun ini sebenarnya, sejak tahun lalu laporan keuangan kita tidak bicara tentang keuangan saja Mbak Nimas. Laporan keuangan kita itu setelah bicara tentang kinerja atau apa capaian daripada setahun ataupun APBN kita itu. Jadi mungkin kalau masyarakat kita baca laporan keuangan nggak terlalu menarik ya. Jadi tentunya rakyat lebih tertarik jadi berapa kilometer jalan, outputnya ya Bu ya. Ya, berapa jumlah jembatan yang dibangun, berapa sekolah yang dibangun ataupun yang direhab, pendidikannya ya Bu ya. Berapa subsidi dan segala macam itu kemudian perlu juga kita ungkapkan di laporan keuangan sehingga masyarakat, rakyat kita tahu apa yang digunakan uang mereka itu pembangunannya oleh pemerintah. Luar biasa. Jadi Direktorat APK tuh sudah melakukan berbagai upaya tadi, dari mulai memastikan bahwa migrasi saldo awalnya sudah berhasil, lalu tadi ya Bu ya memitigasi berbagai tantangannya, berbagai permasalahannya juga, resikonya juga, dan lain-lain. Nah ini yang terakhir nih Bu, hal apa sih Bu yang perlu satuan kerja dari kementerian lembaga atau mungkin tadi yang dari BUN itu yang perlu diperhatikan nih Bu dalam penyusunan laporan keuangan khususnya di tahun 2022 ini? Ya, jadi selain yang saya sampaikan tadi, bagaimana proses kita migrasi, bagaimana kita memastikan transaksi yang termasuk yang standar yang baru itu dicatat dengan baik, tentunya kita sudah menerbitkan petunjuk teknis kepada seluruh satuan kerja dan kementerian lembaga apa-apa yang harus mereka lakukan, langkah-langkahnya termasuk tanggal-tanggal
mereka harus menyelesaikan laporan. Itu sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena memang diatur oleh undang-undang. Walaupun yang diatur undang-undang besarannya kapan disampaikan ke BPK gitu ya, dan juga ke DPR. Tapi tentunya kita harus atur bagaimana perjenjangnya itu harus sesuai tanggal-tanggalnya sehingga terkawal pelaporan ke BPK dan nantinya ke DPR itu bisa sesuai dengan undang-undangnya. Lalu juga tentunya kita perlu ataupun kementerian lembaga perlu memastikan mengungkapkan dengan memadai tadi capaian-capaian outputnya di laporan keuangan sehingga tergambar kinerja mereka sepanjang tahun tersebut, yang kemudian akan tentunya lebih membuat laporan keuangan itu lebih kaya, lebih berkualitas. Lalu kemudian tentunya menjadi hal yang sangat penting juga adalah bagaimana kemudian kita bersinergi untuk memberi keyakinan kepada pemeriksa bahwa apa yang kita lakukan dan kita laporkan itu tersesuai. Tentunya kita perlu memastikan 4 kriteria dalam pemberian opini yang akan nanti diberikan oleh auditor. Pertama tentunya pastikan bahwa yang kita susun, yang kita laporkan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Lalu kedua, laporan kita atau pertanggungjawaban kita itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga tentunya cukup pengungkapannya, termasuk tadi capaian output, cukup diungkapkan secara memadai. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya peran daripada internal auditor pemerintah, termasuk APIP, bagaimana menjalankan sistem pengendalian internal yang memadai untuk memberi keyakinan kepada auditor eksternal, dalam hal ini BPK. Itu yang kemudian perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, kementerian lembaga dan juga seluruh pengelola bagian anggaran Bendera Umum Negara. Oke, nah itu ya Sobat APK yang perlu digarisbawahi, tadi sudah dijelaskan beberapa sama Ibu ya. Nanti ini perlu dicatat juga tanggal-tanggalnya pelaporan ya Bu ya, tanggal-tanggal pelaporan, lalu kebijakan-kebijakan apa sih di penyusunan laporan di tahun 2022 ini. Dan tadi juga terkait mungkin ada beberapa juknis-juknis terbaru ya Bu ya yang perlu dipelajari lagi nih oleh semua satuan kerja di lingkup KL. Baik, ini kalau boleh saya bilang Bu, diskusi kita kali ini tuh nggak ada tulangnya Bu, alias daging semua. Ya, mungkin cukup sekian Bu Fahma kita di episode perdana kita kali ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktunya Bu di sela-sela kesibukan Ibu. Nah, bagi Sobat APK yang ingin tahu lebih lanjut nih terkait tadi ya Bu, akuntabilitas, transparansi, keuangan negara, APBN, bahkan mungkin tema-tema menarik lainnya, silahkan di komen di YouTube channel Direktorat APK. Baik, mungkin kalau dari saya mau closing pantun atau mungkin Ibu ada closing statement Bu bagi Sobat APK? Closing statement ya untuk Sobat APK terutama adalah generasi muda nih. Bagaimana tentunya kita berharap generasi muda punya perhatian, punya kepedulian untuk juga memahami akuntansi dan pelaporan pemerintah. Karena dari sana nanti Sobat APK, Sobat Muda dapat mengenal bagaimana kita mengelola negara ini dengan baik, dengan tujuan tentunya kita punya target. Kita harus pastikan dan generasi muda sekarang, Sobat Muda dapat melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia berada dalam sebagai bagian dari negara-negara yang maju. Kita tentunya berupaya ke sana, bahkan kita adalah anggota G20, tentunya kita harus punya standar yang bagus, termasuk standar dalam pelaporan kita. Saya rasa ini hal yang menarik untuk dipelajari ataupun dipahami oleh generasi muda karena masa depan negara ini tentunya di tangan Anda dan juga untuk Anda para generasi muda.
Ya, terima kasih Bu, luar biasa ya. Nah ini Sobat APK apalagi kaum milenial dan sentenial ya Bu ya, yang diperkirakan nanti di tahun 2045 akan mendominasi. Jadi kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang ingin tahu uang kita? Siapa lagi yang mau tahu akuntabilitas tadi ya Bu ya, uang kita tuh sebenarnya dipakai buat apa sih? Oke, mungkin cukup sekian Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Dari saya mengakhiri, burung kutilang, burung kenari melintasi cakrawala. Saya Nimas undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.